Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait penyusutan aset tetap. Minggu lalu kita telah belajar terkait apa itu aset tetap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini terkait penyusutan aset tetap, ada yang mau menjelaskan atau mereview materi terkait minggu lalu yang terkait aset tetap itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Zara. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, ada lagi yang mau mereview terkait apa itu aktiva tetap? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Tasya. Jadi aktiva tetap itu aktiva yang berwujud dan diperoleh dalam bentuk siap pakai, tetapi tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, betul apa yang dijelaskan oleh Mbak Zahra dan juga Mbak Tasya. Aktiva tetap sendiri itu adalah menurut Haryono Yusuf, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Sedangkan menurut Witt and Ehrhardt, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang berumur lebih dari 1 tahun yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Jadi intinya aktiva tetap itu yaitu aset yang dimiliki oleh perusahaan yang tidak digunakan dalam proses produksi, akan tetapi aset tersebut juga tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Dan biasanya aset tersebut berumur lebih dari 1 tahun. Lanjut kita belajar terkait penyusutan aset tetap. Penyusutan sendiri atau biasa kita kenal sebagai depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, nilai dari suatu aset akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Contohnya itu misal perusahaan memiliki sebuah mesin untuk memproduksi, tersebut akan mengalami penyusutan harganya, tidak seperti ketika kita membeli baru. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan. Penyusutan itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah harga perolehan, yang kedua nilai residu, dan yang ketiga adalah umur ekonomis. Harga perolehan sendiri adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset. Jadi harga perolehan sendiri itu contohnya misalkan kita membeli suatu komputer. Nah, harga komputer sendiri itu 5 juta. Sedangkan kita juga perlu membayar biaya pemasangan dan penginstalan dari suatu komputer tersebut, yaitu sebesar 2 juta. Jadi harga perolehannya itu tidak hanya 5 juta dari harga komputer tadi, tetapi juga ditambahkan dengan biaya pemasangan dan pembelian dan penginstalan dari suatu komputer tersebut. Lalu ada nilai sisa. Nilai sisa merupakan jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tersebut tidak digunakan kembali. Yang ketiga adalah umur ekonomis, di mana suatu aktiva itu memiliki masa manfaat tertentu. Jadi aktiva tetap itu tidak dapat digunakan selamanya. Keterbatasan tersebut itu disebabkan contohnya seperti dikarenakan adanya keausan, kecacatan, lalu kemerosotan nilai ataupun perusakan. Nah, untuk metode penyusutan aset tetap sendiri ada 4. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun ganda, dan yang ketiga ada metode jumlah angka tahun, dan yang keempat ada metode penyusutan unit produksi. Metode penyusutan garis lurus, di mana besarnya penyusutan ketika menghitung menggunakan metode ini besarnya akan sama pada setiap periodenya. Nah, rumus menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah kendaraan senilai 70 juta dengan umur ekonomis ditaksir selama 5 tahun dengan taksiran nilai sisa 8 juta. Kendaraan tersebut dibeli pada tanggal 1 September tahun 2008
Ya, Bu. Nah, diketahuinya berarti harga perolehannya itu ada 70 juta. Lalu nilai residunya ada 8 juta. Dan juga umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Jadi untuk menghitungnya kita menggunakan rumus tadi. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomisnya. Harga perolehannya ada 70 juta. Dikurangi 8 juta. Dibagi 5. Hasilnya ada 12 juta 400. Nah, ini untuk penyusutan setiap tahunnya itu ada 12 juta 400. Nah, untuk menghitung yang soal nomor 2, nilai penyusutan tahun 2008, kan kita sudah akan cari penyusutan pada setiap tahunnya, yaitu 12 juta 400. Jadi 12 juta 400 itu kita bagi, ini kan dalam 1 tahun, sedangkan kita beli kendaraan ini tidak di bulan Januari, artinya tidak full dan selama 1 tahun, tetapi kita beli di tanggal 1 September, artinya kita mulai menghitung penyusutan ini dari September hingga Desember di tahun 2008. Jadi kita bagi dulu 12 bulan dikalikan 4 ya? karena September, Oktober, November, Desember. jadi ada 4 bulan. Oh, berarti Septembernya ikut dihitung ya, Bu? Itu karena itu dimulai pada tanggal 1 September. Dan berarti ini hasilnya ada 4 juta 333,33. Atau misalkan kita mau juga bisa dibulatkan menjadi 4 juta 133,333. Nah, untuk menghitung yang nomor 3, berarti kita harus menghitung penyusutan dari tahun 2008 hingga pada tahun 2011. Berarti ada 12.400 ini dikalikan dengan 3, yaitu pada tahun 2010, 2009, 2010 dan 2011. Ditambahkan pada penyusutan tahun 2008, yaitu sebesar 4.133.333,33. Hasilnya ada 41.333,33. Selanjutnya adalah metode penyusutan yang kedua, yaitu metode penyusutan
menghasilkan saldo menurun. Nah, pada metode ini menghasilkan penurunan di beban depresiasi selama masa manfaat aset. Pada metode ini digunakan tingkat penyusutan dengan dapat dihitung menggunakan rumus. Yang pertama yaitu tingkat penyusutan sama dengan tingkat penyusutan menggunakan metode garis lurus dikalikan 2, atau kita juga dapat menghitung menggunakan rumus yaitu tingkat penyusutan sama dengan 100% dikalikan 2 dibagi dengan masa manfaat aset. Lalu contoh soalnya yaitu pada perusahaan B membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Januari tahun 2019 senilai 13 juta dengan masa manfaat 5 tahun. Hitunglah beban depresiasi tiap tahunnya. Jadi caranya pertama kita harus menghitung tingkat depresiasi dulu atau tingkat penyusutannya. Dengan rumus yang tadi 100% dikali 2 dibagi dengan umur ekonomis. Jadi untuk soal ini 100% dikali 2 dibagi umur ekonomisnya adalah 5 tahun dibagi 5. Hasilnya adalah 40%. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Lalu kita buat tabel supaya untuk mempermudah menghitungnya. Ada tahun, ada tingkat depresiasi, lalu ada beban penyusutannya, lalu ada akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Untuk menghitung penyusutan pada tahun 2019, kita tulis tingkat depresiasinya yaitu 40%. Untuk beban penyusutannya 40% dikalikan 13 juta, yaitu hasilnya ada 5.200.000. Akumulasinya kita ambil dari sini 5.200.000 per tahun pertama. Untuk nilai buku berarti 13 juta dikurangi 5.200.000, hasilnya ada 7.800.000. Untuk tahun 2020 sama, tingkat penyusutannya itu sama 40%. Untuk beban penyusutannya didapatkan dari 7.800.000 dikali dengan 40%. Hasilnya ada 3.120.000. Jadi untuk akumulasinya dari 5 juta yang tahun pertama ditambahkan dengan beban penyusutan di tahun ini, hasilnya ada 8.320.000. Nilai bukunya menjadi tinggal 4.680.000. Untuk tahun 2021 dan seterusnya itu sama. Sampai di tahun akhir yaitu tahun 2023 itu 40%, beban penyusutannya 1.684.000, akumulasi penyusutannya menjadi 13 juta dan nilai bukunya menjadi 0 atau habis. Paham anak-anak sampai sini? Paham, Bu. Selanjutnya metode angka tahun. Pada metode ini jumlah angka tahun beban penyusutan dihitung dengan mengkalikan tingkat penyusutan dengan harga perolehan, yang mana tingkat penyusutannya itu pembilang dibagi penyebut, yang mana pembilang yang dimaksud itu sama dengan jumlah tahun sisa manfaat. Misalnya manfaat suatu aset itu 4 tahun, maka
Dan untuk tahun kedua yaitu menjadi angka 3, dan tahun ketiga menjadi angka 2, dan tahun keempat menjadi 1. Sedangkan untuk penyebutnya sama dengan jumlah angka tahun dari masa manfaat. Misalnya untuk masa manfaat 5 tahun, maka penyebutnya adalah 15. 15 ini didapatkan dari 5 tahun, 5 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 2, dan ditambah 1. Ada contoh soal yang mana perusahaan F membeli sebuah mesin dengan masa manfaat 4 tahun pada awal tahun 2019 seharga 38 juta. Dengan nilai residu dari suatu mesin tersebut diperkirakan sebesar 2 juta. Jadi kita diminta untuk menghitung beban depresiasi tiap tahunnya. Untuk mencari beban depresiasi pada soal ini, kita harus menghitung dasar depresiasi terlebih dahulu. Jadi rumusnya harga beli mesin dikurangi nilai residu di mana harga beli mesinnya ini ada 38 juta. 38 juta dikurangi nilai residu itu ada 2 juta. Nilai residu 2 juta. 36. Ya, jadi ada 36 juta. Kita buat tabel untuk mempermudah. Kita menghitung pada penyusutan tahun 2019. Tingkat penyusutannya berarti ini ada 4, tahun keempat dibagi 10 dari tadi penjumlahan tahun. Beban depresiasinya itu ada dikalikan seperti tadi 4 juta. Akumulasinya masih ada 4 juta. Dan nilai bukunya menjadi 8 juta. 8 juta. Dan akhir tahun 2020 adalah 2 juta. Lalu untuk metode yang terakhir adalah metode penyusutan unit produksi. Nah, di mana pada metode ini akan menghasilkan beban penyusutan yang berbeda-beda berdasarkan jumlah penggunaan dari suatu aktivitas tetap tersebut. Rumusnya adalah beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa dikalikan dengan tingkat penyusutannya. Di mana untuk mencari tingkat penyusutan kita rumusnya adalah unit yang diproduksi pada tahun tersebut dibagi dengan total unit produksi aset. Nah, untuk contoh soalnya, harga perolehan suatu mesin itu adalah 20.000 dengan taksiran nilai sisanya adalah 0 atau tidak ada nilai sisa. Dengan estimasi jam mesin adalah 10.000 jam. Dan di tahun pertama telah digunakan sebanyak 3.000 jam. Maka hitunglah besarnya penyusutan per unit 1 jam mesin, besarnya penyusutan di tahun pertama beserta jumlahnya. Jadi untuk mencari penyusutan per unit itu menggunakan rumus pada 1 jam mesin itu rumusnya penyusutan itu ada harga perolehannya 20.000
estimasi jam mesin dari suatu mesin tersebut itu ada 10.000. Hasilnya ada Rp2. Sedangkan untuk penyusutan di tahun pertama itu adalah rumusnya penyusutan, menghitungnya caranya adalah penyusutan itu ada 3.000 jam mesin. Dari di tahun pertama itu mesinnya sudah digunakan 3.000 jam mesin dikalikan penyusutan dari 1 jam mesinnya ada Rp2. Ya. Hasilnya adalah 65.000. ya, betul. Sampai sini ada yang bertanyakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Tasya. Ibu, Iya. jadi itu metode apa yang paling efektif digunakan dalam perusahaan dan alasannya itu apa? Ada yang mau jawab pertanyaan dari Mbak Tasya? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nida. Izin menjawab ya Bu, menurut saya metode yang paling efektif untuk menghitung penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus. Nah itu karena perhitungan di dalam metode ini cukup sederhana dan lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutannya. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Zara. Biasanya metode yang paling efektif digunakan di perusahaan itu adalah metode garis lurus atau straight line method. Karena metode dari garis lurus sendiri perhitungannya itu cukup sederhana, jadi banyak digunakan. Selain itu, metode ini juga depresiasinya kan sama setiap tahunnya. Dan di dalam perhitungan pajak pun yang dianjurkan oleh Dirjen Pajak adalah perhitungan metode garis lurus. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Iya, silakan Mbak Farda. Bu, apakah semua aset tetap itu memiliki nilai residu? Ada yang mau mencoba menjawab lagi dari pertanyaan Mbak Farda? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Tere. Menurut saya, nilai residu dari aktiva dapat tidak ada jika aset tersebut tidak dijual. Ya, jadi benar apa yang dikatakan dari Mbak Tere. Nilai residu pada suatu aset tetap itu bisa tidak ada karena misalkan aset tetap itu tidak dijual, itu akan tidak ada nilai residunya karena digunakan terus-menerus. Aset itu sudah tidak bisa digunakan kembali atau tidak didaur ulang lagi. Jadi misalkan sampai aset itu besinya mengalami terkorosi seperti itu. Ibu ingin bertanya, apakah misalkan kita membeli suatu mesin menggunakan pembayaran secara kredit, apakah bunga dari pembelian kredit itu termasuk dari harga perolehan? Ada yang ingin menjawab? Iya, Bu, masuk Bu. Mbak Farda, boleh jawabannya? Bu. Tidak. masuk. Kalau Mbak Alika, iya kenapa? Iya, karena bunga digolongkan ke dalam biaya atau yaitu biaya bunga. Jawabannya ada misalkan kita membeli suatu aset secara angsuran dan maka akan biasanya ada beban bunga ya, ada muncul bunga. Nah, bunga dari perolehan ini bukan merupakan harga perolehan karena bunga ini akan dimasukkan ke dalam biaya seperti itu. Berarti tidak termasuk biaya bunga ya, Bu? Iya, tidak, karena kan tadi dia bakalan dimasukin ke dalam biaya bunga. Sampai sini paham atau masih ada yang ditanyakan? Paham. Selanjutnya kita diskusi kelompok ya. Baik Bu. Baik Bu, Bisa dibagi menjadi 2 kelompok, silakan. bisa Bu. Ya, ini Ibu bagi soalnya ya. Ya Bu. Jangan susah-susah ya Bu. Enggak, aku pasti bisa. Bisa gampang pasti. Yuk bisa itu. Ada yang perlu Ibu bantu? Tidak Bu. Paham? Paham Bu. Saya. Ada yang perlu Ibu bantu? Belum bisa nggak tapi?
Insya Allah ini lagi dihitung. Oh iya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Waktu diskusinya sudah selesai kan anak? Sudah, Bu. Ada yang mau maju buat menuliskan jawaban dari setiap Pada. kelompok? Silakan kelompok satu siapa? Pada Ya kelompok satu silakan Mbak Tere, kelompok dua silakan Mbak Farda. langsung, Bu. Iya. Aku nih gitu orang sidang Mas mulai. masih Kalian mau tidur? sama tekanannya masih aku kerja terus itu wow terus dia ngomong orang terus sama tekan nih orang enak kamu kan dan tak ada kita kalau ini orang ngajak kita ini orang ngajak dia Ini sampai nih Alifah ki kudu siap-siap